Israel sering dibayangkan oleh orang-orang tertentu sebagai bangsa yang selalu menang, selalu dilindungi, selalu berjaya. Namun begitu, kenyataannya berkata lain. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Tema hari ini, Israel tidak selalu jaya. Realitas di bawah kekaisaran Asyur periode tahun 722 sampai dengan 640 sebelum Masehi. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel di utara runtuh, bukan sekedar kalah, tetapi dihapus oleh kekaisaran Asyur. Alkitab mencatatnya dengan kalimat yang sangat tajam. Dalam kitab kedua Raja-Raja bab 17 ayat 23 tertulis sebagai berikut. Israel dibuang dari tanahnya ke Asyur sampai hari ini. Tentu saja sampai hari ini dilihat dalam konteks periode masa itu, khususnya periode tahun 722 sampai dengan 640 sebelum Masehi. Satu kalimat, satu ayat, tetapi itu merupakan akhir dari suatu kerajaan di masa itu. Jika kita ingin melihat peristiwa itu secara lebih konkret, kita bisa membaca rumusan sebagai berikut. Raja Asyur menaklukkan Samaria dan mengangkut orang Israel ke Asyur. Kitab kedua Raja-Raja bab 17 ayat 6. Ini bukan sekedar simbol, ini merupakan peristiwa konkret dalam sejarah masa itu. Yang menarik, catatan ini tidak berdiri sendiri. Dalam sumber di luar Alkitab, Raja Asyur seperti misalnya Sargon kedua juga mencatat penaklukan wilayah Israel dan deportasi penduduknya. Disinilah kajian modern membantu kita melihat gambaran yang lebih jelas. Sejarawan seperti Eckhart Fromm dalam bukunya yang berjudul Assyria, The Rise and Fall of the World's First Empire, menjelaskan bahwa Asyur bukan sekedar kerajaan perang. Kekaisaran Asyur merupakan mesin imperium. Dapat dikatakan memiliki militer kuat, administrasi terorganisasi dengan sangat baik, sistem deportasi yang sistematis. Israel pada waktu itu tidak jatuh secara kebetulan, tetapi karena Israel ketika itu berhadapan dengan kekuatan
global saat periode tersebut, setidaknya dalam konteks periode tahun 722 sampai dengan 640 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat oleh kajian lain dalam The Oxford History of the Ancient Near East yang diedit oleh Karen Radner. Dijelaskan bahwa Kekaisaran Asyur mampu mengontrol wilayah luas melalui kombinasi kekuatan militer dan kebijakan administratif. Artinya, yang dihadapi Israel ketika itu bukan hanya tentara, tetapi sebuah sistem dunia pada zaman itu. Lalu bagaimana dengan Yehuda di wilayah selatan? Di wilayah selatan, Yehuda masih berdiri. Tetapi jangan keliru, Yehuda berdiri bukan karena kuat, melainkan karena bertahan. Yehuda hidup sebagai vasal. Vasal itu artinya kerajaan yang masih punya raja sendiri, tetapi tidak benar-benar bebas karena harus tunduk kepada kekaisaran yang lebih besar. Dalam konteks ini, Yehuda, kerajaan kecil, berhadapan dengan Kekaisaran Asyur sebagai imperium yang sangat kuat. Yehuda berada di bawah raja-raja besar dari Kekaisaran Asyur seperti Sanherib kurang lebih tahun 705 sampai dengan 681 sebelum Masehi, Esarhaddon kurang lebih 681 sampai dengan 669 sebelum Masehi, dan Asyurbanipal kurang lebih tahun 669 sampai 631 sebelum Masehi. Raja-raja besar dari Kekaisaran Asyur ini tidak hanya menaklukkan, mereka juga menentukan nasib wilayah-wilayah kecil seperti Yehuda. Disinilah realitas yang sering dihindari. Israel tidak selalu menang, Yehuda tidak selalu merdeka. Sebaliknya, di masa itu mereka sering hidup di bawah tekanan, di bawah pajak yang berat, dan di bawah ancaman kekaisaran yang jauh lebih besar. Justru di titik inilah sesuatu yang penting terjadi. Identitas mereka tidak dibentuk saat berjaya saja, melainkan saat terdesak. Iman mereka tidak lahir dari kemenangan saja, tetapi dari krisis. Penutup reflektif. Pertanyaan reflektifnya adalah, apa yang tersisa dari kejatuhan itu? Israel dan Yehuda hidup dalam dunia yang sangat realis, dunia kekuasaan dan imperium. Mereka menafsirkan pengalaman itu
bukan hanya secara politik, melainkan juga secara iman. Justru dari sanalah kisah Yerusalem terus berlanjut sesuai dengan nama channel ini, Yerusalem sepanjang zaman. Oleh karena itu, nantikan episode berikutnya. Salam waras.